parkir yang ini juga ditendang biasa ya. Di masa lalu, Pirapi dan Mawais pun menulis sebuah perjanjian di sebuah batu. Kedua Puak Bara dan Puak Salju untuk berdamai. Prasasti tersebut pun dibaca oleh Yanari dan Gardu di masa sekarang. Yanari dan Gardu pun mengikrarkan perjanjian damai dan disambut bahagia oleh kedua Puak Bara dan Puak Salju. Boboiboy dan kawan-kawan pun juga hadir di sini. Kemudian pesta jamuan pun dimulai. Boboiboy pun mengucapkan selamat karena telah berdamai dengan Puak Bara dan Puak Salju ke Yanari. Yanari di sini bilang tanpa bantuan Boboiboy dan kawan-kawan mereka pasti masih bertarung sampai saat ini dan entah kapan akan berakhir. Gardu pun sambil menangis, dia juga berterima kasih kepada Boboiboy yang telah menciptakan perdamaian di antara kedua Puak Bara dan Puak Salju. Yaya dan Ying pun membaca prasasti perjanjian yang sebelumnya ditemukan oleh Atok Ruka-Ruka. Atok Ruka-Ruka bilang kalau bukan karena Feng Je perjanjian mungkin tak akan terjadi. Yaya dan Ying pun kaget dengan nama Feng yang diubah oleh Atok Ruka-Ruka. Atok Ruka-Ruka bercerita dulu tahu tentang prasasti perjanjian perdamaian ini yang dibuat oleh Pirapi dan Mawais untuk menentang Retaka, tapi sayangnya sebelum mereka menunjukkan prasasti perjanjian tersebut ke para penduduk Puak Bara dan Puak Salju, mereka telah meninggal. Terlebih lagi Pak Pato yang juga mengadu domba kedua Puak sampai 100 tahun. Feng bilang Pak Pato sengaja menutup akses ke area bawah tanah lokasi prasasti tersebut ditemukan supaya tak ada satupun yang tahu. Saat Roka-Roka dan saudara Roka dan Roku berbincang-bincang, tiba-tiba Rukiah datang dan mengucapkan terima kasih sebab telah mengalahkan Pak Pato dan menyelamatkan planet ini. Roka-Roka di sini tersipu malu. Roka-Roka pun ingin bilang sesuatu, tapi Rukiah sudah tahu apa yang dimaksud Roka-Roka. Rukiah bilang kenapa baru sekarang menjelaskannya. Flashback pun terjadi. Dulu Roka-Roka sudah ingin mengungkapkan perasaannya ke Rukiah, tapi Roka-Roka melihat Rukiah bersama laki-laki lain. Roka-Roka pun akhirnya tak jadi mengungkapkannya. Saat itulah Roka-Roka patah hati dan pergi meninggalkan planet ini. Rukiah pun menjelaskan bahwa itu adalah kakak Rukiah yang bernama Matrok. Matrok pun juga datang dan menemui Roka-Roka. Atau Roka-Roka di sini bilang kenapa Roka-Roka baru tahu. Selama ini Roka dan Roko pun tertawa mendengar itu semua. Roka-Roka kemudian mengucapkan permintaan maaf. Sebab itu Rukiah di sini telah menerima perasaan Roka-Roka. Hari pun mulai petang. Boboiboy dan kawan-kawan pun mendiskusikan tentang sebuah batu yang Feng temukan tadi. Feng bilang logam kemilau ini yang ia temukan berbeda dengan logam berkilau yang ada di Baraju. Gopal berpendapat robot Pirapi dan Mawais memakai logam yang dibawa Feng. Feng pun teringat bahwa logam tersebut berasal dari planet Gurlatan. Berarti Pak Pato membuat robot Pirapi dan Mawais di planet Gurlatan. Boboiboy pun mempunyai ide untuk melaporkan ke Komander Tapox. Sebulan setelah itu di planet Gurlatan di bandar settingan sektor Yankara Gurlatan terlihat Feng sedang mengejar Pak Pato. Feng mencoba menangkap tapi Pak Pato menembakkan senjatanya